Suwargo nunut, neraka katut. Surga ikut, neraka terbawa. Bagi kebanyakan orang, ungkapan ini mungkin terdengar seperti pepatah kuno yang syarat patriarki. Sering dikaitkan dengan peran istri yang harus mengikuti suami kemanapun, ke surga atau neraka. Seperti yang tercantum dalam berbagai tradisi Jawa klasik. Ini adalah interpretasi permukaan yang membatasi maknanya pada relasi gender di mana kebahagiaan atau penderitaan seorang perempuan bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Suwargo nunut, neraka katut. Revolusi batin dalam kejawen dan sufisme. Namun, di balik lapisan budaya itu, dalam kedalaman mistisisme kejawen yang dipengaruhi oleh ajaran sufisme Islam, pepatah ini menyimpan filosofi yang jauh lebih radikal dan transformatif. Ini bukan sekedar pasrah fatalis atau ketaatan buta, melainkan undangan untuk keberanian spiritual tertinggi, yaitu peniadaan total ego, yang membawa kita pada persatuan hakiki dengan Sang Pencipta. Dalam perspektif ini, suwargo dan neraka bukanlah destinasi akhirat yang literal, melainkan simbol dualitas duniawi yang harus dilampaui untuk mencapai kesatuan mutlak, di mana ego individu lenyap dan yang tersisa hanyalah kehendak ilahi. Bayangkan pepatah ini bukan sebagai rantai yang mengikat, tapi sebagai kunci yang membuka gerbang ke perjalanan rohani yang mendalam. Dalam konteks kejawen, ini selaras dengan konsep manunggaling kaula Gusti, persatuan hamba kaula dengan Tuhan Gusti. Sebuah puncak spiritualitas Jawa yang dicapai melalui laku becik, perbuatan baik yang membersihkan jiwa. Konsep ini bukan sekadar filsafat abstrak. Ia adalah ajaran hidup yang menekankan harmoni antara mikrokosmos, manusia, dan makrokosmos, alam semesta, di mana manusia menyadari dirinya sebagai representasi Tuhan di bumi. Di sini, nunut dan katut bukan berarti mengikuti secara pasif, melainkan menyatu dalam keselarasan sempurna, di mana batas antara diri dan yang ilahi lenyap. Ini mirip dengan ajaran sufisme, di mana proses ini dikenal sebagai fana, peniadaan diri yang bertahap, yang menghancurkan ilusi aku untuk membuka jalan bagi baka, kekekalan dalam Allah. Fana bukan akhir, tapi transisi menuju baka, di mana individu bertahan dalam Tuhan setelah ego musnah, hidup sebagai instrumen kehendak ilahi. Fana dalam sufisme bukanlah kehancuran destruktif, melainkan transformasi alami seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong. Tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bistami menggambarkannya sebagai hilangnya kesadaran diri di hadapan kehadiran mutlak, di mana sang sufi melewati tahapan-tahapan yang semakin mendalam. Beliau pernah berkata, "Saya kehilangan diri saya di dalamnya, dan hanya melihat dia," menggambarkan momen fana sebagai peleburan total, di mana aku sirna dan hanya Tuhan yang tersisa. Pertama, fana al-af'al, lenyapnya perbuatan, di mana seseorang menyadari bahwa segala tindakan bukan miliknya sendiri, melainkan manifestasi dari kehendak ilahi. Seperti daun yang jatuh dari pohon, tidak lagi memaksa arahnya, tapi mengalir bersama angin. Kedua, fana al-sifat, peniadaan sifat-sifat pribadi, di mana nafsu, kebanggaan, dan ketakutan sirna, meninggalkan jiwa seperti cermin yang bersih, mencerminkan cahaya Tuhan tanpa distorsi. Terakhir, fana al-zat, lenyapnya esensi diri, di mana aku benar-benar musnah, dan yang tersisa hanyalah ittihad, persatuan sempurna dengan zat Allah. Tahapan ini bukan sekedar teori, ia adalah pengalaman empiris yang dialami para sufi melalui meditasi intensif, di mana fana adalah kematian sebelum mati, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Dalam mistisisme Jawa, proses ini tercermin dalam laku prihatin dan semadi yang intens, seperti yang diajarkan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Beliau yang dikenal sebagai penyiar Islam yang memadukan sufisme dengan budaya Jawa, menggunakan seni seperti wayang dan tembang untuk menyampaikan ajaran ini, mengajarkan bahwa persatuan dengan Tuhan dicapai melalui akulturasi budaya yang harmonis, bukan penolakan. Bayangkan seorang peziarah di lereng Gunung Merapi atau di tepi Sungai Brantas yang mengalir deras, menjalani puasa rohani yang mengikis lapisan demi lapisan ego. Ia membongkar nafsu amarah yang membara seperti api neraka, nafsu lawamah yang penuh penyesalan, hingga mencapai nafsu mutmainnah yang tenang. Mengapa surga dan neraka juga harus dikikis? Karena keduanya adalah proyeksi dari ego yang masih terikat. Surga sebagai iming-iming pahala bagi aku yang haus pengakuan, neraka sebagai ancaman bagi aku yang ketakutan. Selama masih ada aku yang memisahkan diri dari sang sumber, persatuan belum tercapai. Seperti yang dikatakan dalam Serat Wedatama, karya Mangkunegara IV. Tan samar pamoring sukmo sinuk maya winahyo ing ngasepi sinimpen telenging kolbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyut, yang menggambarkan jiwa yang tersembunyi dalam kesunyian hati, membuka tirai ilusi untuk mencapai kesatuan spiritual. Puncak kejawen adalah mulih mula-mulaning, kembali ke asal muasal, di mana surga dan neraka bukan tujuan akhir, melainkan ilusi yang lenyap dalam kesatuan. Laku fana ini adalah tindakan revolusioner, sebuah kematian sebelum mati, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sufi. Ia menuntut keberanian untuk melepaskan segala pegangan, harta, status, bahkan konsep spiritual itu sendiri. Yang tersisa adalah kekosongan murni, seperti gelas kosong yang siap diisi air dari samudra tak bertepi. Dalam kekosongan itu, kehendak yang maha besar mengalir masuk, bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai bagian integral dari semesta. Ini adalah jawaban atas sangkan Paraning Dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kita kembali. Kita berasal dari Sang Gusti dan kembali kepadanya bukan sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai gelombang yang menyatu kembali dengan lautan. Seperti embun yang menguap ke langit, menyadari bahwa ia adalah bagian dari siklus alam yang abadi. Dalam konteks modern, filosofi ini relevan untuk mengatasi krisis identitas di era digital, di mana ego diperkuat oleh media sosial, mengajak kita untuk fana dari validasi eksternal menuju kedamaian internal. Dalam keadaan manunggaling kawula Gusti ini, hidup menjadi nunut dan katut dalam arti paling mulia. Bukan pasif, melainkan selaras aktif. Seperti sungai yang mengikuti gravitasi tanpa perlawanan, tapi tetap mengikis bebatuan dan menyuburkan tanah di sepanjang jalannya. Yang bergerak adalah Kakang Kawah Adi Ari-Ari, saudara kembar spiritual dalam mitos Jawa. Tapi yang menggerakkan adalah Gusti. Diri kecil hanya menjadi instrumen, seperti seruling yang ditiup angin, menghasilkan melodi indah tanpa klaim kepemilikan. Ini selaras dengan ajaran Wali Songo seperti Sunan Kalijaga, yang memadukan sufisme dengan budaya Jawa untuk mengajarkan penyerahan total tanpa kehilangan tanggung jawab duniawi. Beliau mengintegrasikan mistisisme dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui suluk dan semedi, untuk mencapai harmoni antara iman dan tradisi lokal. Apa yang mewujud dari kekosongan yang terpenuhi ini? Sebuah kehidupan yang bebas dari belenggu ego, tapi penuh kontribusi. Sepi ing pamrih, rame ing kawe. Sunyi dari motif pribadi, tapi ramai dalam karya nyata. Sang pelaku berkarya untuk semesta, bukan untuk diri. Membangun masyarakat, menjaga alam, menebar kebaikan seperti air yang mengalir ke segala penjuru. Surga dan neraka lenyap sebagai konsep dualitas, karena yang ada hanyalah kesatuan abadi. Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sejati, di mana setiap napas adalah doa
Setiap langkah adalah ibadah. Dalam era kontemporer, ini bisa diterapkan dalam mindfulness atau aktivisme lingkungan, di mana individu bertindak tanpa ego demi kebaikan bersama. Pepatah Swargo Nunut Neroko Katut ini ketika dikupas lebih dalam melalui lensa sufisme dan kejawen menjadi panggilan untuk revolusi batin. Apakah kita berani melepaskan ilusi kendali aku yang rapuh dan membiarkan kehendak ilahi mengambil alih? Pernahkah Anda merasakan momen fana itu saat ego sirna dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang melampaui pemahaman? Bagaimana jika kita terapkan ini dalam hubungan sosial modern, di mana nunut menjadi empati kolektif, bukan dominasi? Bagaimana menurut Anda? Apakah filosofi ini menyentuh relung jiwa Anda atau mengingatkan pada pengalaman spiritual pribadi? Silahkan like jika narasi ini membuka pintu wawasan baru. Komentar di bawah dengan pemikiran mendalam Anda. Mungkin kisah tentang momen kekosongan yang terpenuhi dalam hidup Anda. Atau bagaimana Anda lihat relevansinya hari ini. Share video ini kepada teman atau keluarga yang sedang mencari kedalaman spiritual di tengah hiruk-pikuk modern. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk eksplorasi lebih lanjut tentang kebijaksanaan kuno yang tetap relevan hari ini. Terima kasih telah ikut dalam perenungan ini. Semoga langkah Anda selalu diberkahi damai dan keselarasan.